Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, program jadi ilmu ya. Ini saya kan membahas lanjutan ya. Cuman tugas yang kemarin kalau belum dikerjakan gimana ya? Saya mau ngebahasnya gimana? Saya tumpuk gak apa-apa. Kalau Saya saya sih tumpuk. udah ngerjain setengah, Bu. Oh sudah, cuman belum selesai ya. Ya udah Iya, dilanjutkan. Berarti saya tumpuk aja ya. Saya anggap sudah ngerjakan, jadi nanti ini nggak saya bahas akhirnya. Berapa ya? Ketika sudah ketemu ya, passion dan profession. Ini kalau udah ketemu nih ya, ini ada kondisi namanya homeostatis. Apa Fatimah homeostatis? tahu saya taunya statis itu semacam perhitungan gitu sih, Bu. Hah? Perhitungan? Kan statis. Misalnya Oh, itu yang matematika ya. bukan. Jadi homeostatis itu kondisi keseimbangan. Oh, iya. Jadi, Keseimbangan apa kesetimbangan ya berarti ya? Jadi ada keseimbangan. Ini letaknya. Ini keseimbangannya antara apa? Antara semua saraf yang menuju ke otak dan saraf yang menuju ke sumsum tulang belakang. Berarti lokasinya di mana? Tempat pertemuan ini ada di mana nih? Tempat pertemuannya ini. di otak dan sumsum itu di leher, bukan? Iya, betul. Di leher bagian belakang ya. Di situ Mm-mm. orang bilang apa? Tengkuk ya. Iya. Ya. Di situ kan ada titik. Biasanya kalau pusing, siapa yang pernah ngalamin pusing? Saya rasa setiap orang pernah ngalamin pusing ya. Ya. Nah, itu kadang-kadang di situ ada sumbatan. Sehingga mungkin jumlah oksigen kurang yang ke otak. Atau memang ada darah yang apa namanya menyumbat. Berarti aliran darah itu tidak lancar lah istilahnya. Ya, baik itu aliran darah maupun oksigen. Berarti kan oksigen yang ada di dalam darah kan jumlahnya sedikit. Nah, ketika ini ada keseimbangan antara yang di atas sama yang di bawah, itu namanya kondisinya homeostatis. Jadi gini, bukan berarti setiap orang yang memang sudah punya profesi berdasarkan passionnya itu terus stabil mengalami homeostatis, belum tentu. Tetapi dia punya peluang mengalami homeostatis itu lebih lama, lebih stabil, gitu loh. Saya ulangi ya, saya ulangi nih, ini perhatikan. Belum tentu setiap orang yang mempunyai profesi sesuai passionnya itu selalu dalam keadaan homeostatis. Tapi dia punya peluang mengalami homeostatis itu lebih lama. Sepanjang syarat yang berikutnya ini juga dipenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, kondisi menerima. Apa bahasanya kalau menerima itu? Acceptance. Apa menerima? Accept. Oh, bahasa Arabnya sih tahu ya, bahasa Inggrisnya. Iya, iya, iya. Accept. Boleh, boleh. Accepted, boleh. Bahasa Arabnya qanaah. Ya. Jadi menerimanya itu lebih kepada sikap.
Jadi udah sudah gabungan di sini. Menerimanya bukan hanya ada di mulut, tetapi di pikiran dan juga di hati. Terus tahap kedua setelah menerima, berarti dia berusaha membuat kesadaran di dalam individu atau menyadari, ya kan? Realize. Nah, menyadari ini berarti sebelumnya ada sebuah proses. Prosesnya bisa jadi, ini nggak mesti mana duluan. Bisa jadi apa namanya, karena udah menerima, kemudian dia mempunyai keterampilan memberi arti positif. Ya, mungkin juga dia eh, tidak cakap memberi arti positif secara langsung ya. Misalnya mungkin dia nggak cakap, tapi dia mungkin orangnya suka mendengar. Jadi ketika dikasih saran, dikasih nasihat, terus dia suka belajar misalnya ya. Nah, dia itu suka apa ya? Ya itu tadi mudah menerima masukan. Nah, mungkin bahasanya itu ya. Tapi nggak telan mentah semuanya karena dia tetap ada proses berpikir. Nah, bisa jadi juga yang lainnya kira-kira apa? Untuk sampai tercapai sebuah kesadaran. Pernah tahu kinerja otak kita? Kinerja otak itu cuma dua ya. Jadi bagaimana cara otak kita bekerja? Siapa yang pernah tahu? Fatimah pernah tahu tidak? Atau Hasan? Eh, pernah dengar tapi lupa. Ya lupa. Oke, saya ingatkan lagi. Mencari nikmat. Yang kedua, menghindari sengsara. Dari mana nih Bu taunya Bu? Tahu tugas khalifah di muka bumi? Tugas khalifah di muka bumi itu apa? Memberi kabar gembira sama memberi apa? Apa Bu Sutira? Nih, Memberi peringatan atau sanksi. ya, betul. Kalau saya bicara otak, berarti ini otak kita ya. Kita Betul. manusia kan? Betul. Ya, manusia punya tugas sebagai khalifah. Dan ini sudah sangat jelas. Ya, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira apa sih? Nikmat kan? Betul. Jadi ternyata memang otak hanya tahu mencari nikmat dan menghindari sengsara. Udah itu aja. Disetting demikian. Karena ternyata itu tugas khalifah. Keren ya? Nah, sekarang secara alamiah kita selalu lebih memilih mana? Mencari nikmat dulu atau menghindari sengsara dulu? Secara alamiah. Mencari nikmat. Yes. Gimana menurut Fatimah? Sama Bu. Sama. Hasan? Sama, Bu. Sama. Karena di mana-mana orang lebih suka kabar gembira dulu daripada yang mengerikan. Betul. Peringatan pasti hubungannya dengan azab, siksa, ya kan? Itu pasti kita hindari. Di sini pasti ada term and condition. Betul? Ya, ada term and condition. Disitulah term and conditionnya, ya, sudah Allah tetapkan. Ada di mana term and conditionnya? Di Al-Quran. Karena di sini the way of life. Kalau kita memang pelajaran pendidikan atau sekolah itu adalah life skill, ya kan? Tujuan sekolah kan intinya cuma ini doang, ya kan? Inti dari sekolah ini kan ini doang.
Ini sudah diakui nih di seluruh dunia, di seluruh muka bumi. Inti dari sekolah itu agar setiap manusia punya life skill. Nah, sekarang kita bicara hidup, berarti ada hidup, ada Kehidupan. ada life sama live ya. Ya Fatimah ya? Iya, Bu. Life dan live. Hidup dan kehidupan. Ini dibahasnya ada di mana? Ini semua dibahas ada di sini. Ya. Di situ kita akan tahu persis kita harus bagaimana bersikap. Nah, kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Kenapa kok saya lebih mementingkan passion? Coba, kira-kira kenapa? Life skill ini kan berarti gimana caranya kita bisa hidup ya. Berarti kan dia hubungannya sama profesi yang kita bakal mau geluti. Iya kan? Iya dong. Hmm. Nah, berarti akarnya adalah passion dulu. Oke? Sampai di sini bisa diterima atau masih bingung? Belum nyambung? Apa-apa pelan-pelan. Soalnya ini hal yang paling penting. Namanya juga keterampilan fungsional. Yuk, saya lebih suka kelas yang ramai, diskusi. Jadi saya suka yang dibuka semua ininya. Jadi unmute semua. Kita sharing. Ayo. Jadi kenapa kok bisa jadi ke passion? Ini mana nih? Sudah mulai kebayang belum ininya? Apa namanya? Benang merahnya. Passion itu kan nikmat kita ya. Mm-mm. Jadi aku ngerasa kayaknya kenapa Bu Iva benang merahnya di passion karena ketika kita melakukan passion kita, kita menikmati itu. Good. Good answer. Yang lainnya? Saya berharap banyak perbedaan pendapat yang menjadikan kita kaya. Gimana Bu Sutira? Iya, kalau kita mengenal passion kita, jadi kita kan lebih mudah untuk menjalani, tidak ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi kita udah tahu arahnya kita itu apa sih gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apa passion Bu Tira? Ya, passion saya itu tadi apa sih namanya? Ingin apa ya? Selalu berkembang dan ya memang suatu punya usaha untuk kebaikan gitu. Yang detil Bu? Passion saya itu untuk pengen punya usaha Bu. Usahanya bidang apa Bu? Sukaannya apa? Kayak perdagangan kayak gitu. Marketing. Apapun Iya. bendanya. Iya betul. Baik itu barang atau jasa, bebas. Bebas. Bebas praktek ya. Iya. Praktek ya, jual properti ya. Boleh, Ibu, boleh. Boleh ya. Nanti Boleh. saya kasih klub di sini. Yang spesial marketing properti nanti. Saya kasih klub. Nanti ada lagi yang lainnya, mobil juga boleh. Atau yang mungkin jasa. Jasa nanti itu sama Kak Al tuh ada jasa desain, ada jasa apalagi tuh Kak Al kemarin ya, Kak Al ngajuin. Ya. Gak apa-apa, karena memang saya mau nantang nih. Boleh, kan yang penting kan diajarin dulu. Oh iya, tenang aja kan saya bilang saya kasih klub. Saya kasih lagi. Iya. Ya. Oke ya, Bu Tira ya. Saya Iya. catat nih, Bu Tira nih. Pokoknya jual. Di rumah udah prakteknya jualan apa, Bu Tira? Prakteknya itu saya jualan ya sembako Bu di rumah. Oh, sembako. Ya, Baik. tapi di rumah gitu. Saya nggak pakai online karena yang online itu ada tetangga yang mengonline kan. Saya di rumah aja. Hmm. Gitu. Isinya apa aja sembakonya?
Kalau saat ini karena memang kurangnya modal ya cuma ada gas, air dan telur. Kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin lah bukan kemarin ya lengkap, ada semua lah sembako lengkap. Oh, Kalau saat ini cuma itu. berarti kalau Bu Tira, saya ulang sekali lagi ya. Iya, Intinya suka berdagangnya, iya, objeknya bebas. bebas, iya, Bebas ya. iya, Bebas. Ini saya tanya sekali lagi karena banyak orang passion itu juga sudah detail dia. Objeknya tertentu. Banyak. Ya, seperti itu karena pada dasarnya setiap manusia itu secara fitrah itu jualan. iya, Setiap orang pada dasarnya adalah penjual. Ya, saya waktu itu pernah membahas ya di waktu pertemuan keberapa itu. Pertama atau kedua itu saya lupa. Siapa pedagang paling hebat? Rasulullah. Bukan. Baik, Bu. Iya, betul bayi kata Fatimah. Betul. Rasulullah tuh kalah sama bayi. Dalam hal ini ya. Kenapa? Karena bayi itu nggak pakai mengungkapkan saja, orang sudah berusaha memahami. Rasulullah pakai perjuangan nggak dalam proses jual belinya? Iya, Pakai perjuangan. Bayi juga pakai perjuangan. Tapi lihat, dia hampir semua bayi di muka bumi. Ya. Andai kata bisa bilang, Bu, tapi kan ada bayi yang tidak beruntung. Berarti kan dia tidak bisa menjual dengan baik. Tapi sekarang kita prosentase, yang beruntung sama yang tidak beruntung lebih banyak yang mana? yang beruntung ya. Iya, lebih banyak yang beruntung. Buktinya populasi manusia bertambah. Iya, Itu udah bukti. Kalau lebih banyak yang tidak beruntung, berarti populasi manusia sangat sedikit, terlambat. Karena banyak yang sudah punah. Ya kan? Rasulullah itu udah pakai trik, pakai strategi, pakai konsep bisnis dan sebagainya. Bayi itu sederhana. Kenapa? Karena memang bayi masih dilindungi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Rasulullah tidak dilindungi ya, bukan ya. Tapi artinya kita memang menjelaskan bahwa Rasulullah itu memang mempunyai sifat alamiah manusia pada umumnya. Jadi pengertian dan pemahaman seperti ini yang menjadikan kita sebagai individu tidak mengkultuskan Rasulullah. Itu adalah bagian dari rahmat dan karunia Allah ini, semua ilmu. Oke ya? Setuju? Gitu. Sekarang Hasan, silakan Hasan, apa pendapatmu? Tentang apa ya, Bu? Tadi loh, kenapa kok yang saya bahas utama itu dari awal sampai hari ini tuh masih passion terus. Walaupun saya geser kemana-mana, saya kasih simpul atau benang merahnya ada di passion. Ya, tujuan sekolah kan biar diri kita tuh udah memahami kemampuan diri kita sendiri untuk berbaur sama masyarakat juga. Hmm? Untuk berbaur sama masyarakat juga, kita udah mengenal diri kita sendiri. Jadi menurut Hasan, passion itu lebih kepada mengenal diri sendiri, Iya, memahami diri sendiri gitu. iya. Oh. Jadi passion itu lebih tepatnya adalah apa ya? Hobi, kegiatan yang paling disukai. Nah, kegiatan yang paling disukai itu pasti diketahui kalau kita mengenal diri sendiri, gitu kali ya rangkaian kalimatnya ya. Iya. Nggak loncat gitu maksudnya ya Hasan ya. Nah, dari kenapa? Jadi saya ulang lagi. Jadi saking pentingnya itu proses mengenal karena faktanya orang yang mengenal diri sendiri orang yang mengenal Tuhannya. Dan Tuhan sudah berfirman di dalam kitab suci. Dan itulah yang menjadi petunjuk kita. Setiap sekolah punya tujuan untuk menjadikan semua siswanya memiliki life skill. Untuk menjadi life skill harus ada jalan-jalannya atau way of life. Dan the way of life itu berarti ada tuntunannya. Itulah adalah Quran. Gitu ya. Jadi dibolak-balik akhirnya seperti itu. Oke? Akhirnya kembali ke Quran ya, Bu. Betul.
Maksudnya Qurannya yang harus dibaca gitu maksud saya gitu. Iya, Betul sekali Mutira, harus betul. dikaji gitu, harus dibaca Ya, diulang-ulang dan gitu. dilaksanakan. Iya, betul, betul. Ya, jadi akhirnya seperti itu. Jadi ternyata konsep belajar itu sesimpel itu. Ya, Sekolah nyari ijazah doang gitu ya, Bu? ya enggak dong. Kan dia keterampilannya itu ada skill. Sekarang saya tanya nih ya, saya tanya. Untuk sampai kita menjadi profesional dengan passion kita butuh ilmu tidak? Betul, sangat Betul. butuh ya. Tanpa ilmu kita buta, Iya, ya kan? Tanpa jam terbang kita nggak semakin ahli. Ilmu itu nggak semakin terasa, iya, ya kan? Nah akhirnya yang seolah-olah simpel tadi menjadi tidak simpel karena kita harus mengulang, mengulang, mengulang. Konsep belajar yang baik adalah belajar dengan pengulangan dan pengulangannya harus ada jeda. Tuh. Ya. Jadi belajar kepada hidup juga pakai pengulangan dan pengulangannya pakai jeda. Contoh, contoh ya, contoh. Yang masih remaja ini Fatimah dan Hasan. Pernah nggak kesel sama temennya? Pernah. bukan Pernah, lagi. pernah. Iya, pernah. Nah, setiap kesel sama temen, kondisi emosi kita kan pasti berbeda-beda, Mm-mm. ya. Pasti berbeda-beda. Pernah suatu waktu walaupun kesel, tapi ketika itu kita bisa mudah menerima, kita mudah memberi arti positif, ya. Sehingga kita nggak akan marah-marah dan meledak. Tapi mungkin lain waktu, kayaknya sulit banget menerima kondisi itu. Otak ini udah terbawanya overthinking banget. Akhirnya bawaannya udah gregetan aja pokoknya. Pengen marah aja, pengen ngamuk aja. Kesel gitu ya. Kesel aja. Iya. Pernah ngalami dua kondisi itu? Pernah, Bu, iya. Jangankan Fatimah, kita aja pernah, saya khususnya gitu. Iya, itu manusiawi ya. Iya, Iya, itu manusiawi. Hmm. Gitu. Jadi akhirnya ini yang disebut latihan kita mengenal diri kita, latihan mengendalikan diri kita. Akhirnya syarat untuk bisa menjadikan passion ini semakin kuat dan kokoh, ini syarat nomor 1 dan nomor 2 ini, akhirnya kita akan lalui. Berarti yang ketiga apa? Setelah menerima, menyadari, ya kan? Yang ketiga, memahami. Kalau memahami, ya, kalau memahami diri sendiri. Misalnya, lagi kita ada di kondisi yang kedua. Emosi kita benar-benar lagi nggak bisa kita ajak kompromi. Tapi kalau kita udah sampai tahap memahami, kita menjadi tahu nggak apa yang harus kita lakukan. Iya. Tahu kan? iya, Karena kita paham sama diri kita sendiri. Oh, berarti aku harus begini. Kalau aku biasanya efektif begini. Oh, kalau aku harusnya aku lebih nyaman begini. Beda-beda setiap orang. Ada yang pakai katalis, menggunakan makanan, ada yang cukup menghirup bunga-bungaan segar, ada yang cukup berpindah tempat sedikit, menghirup apa namanya, eh, menghirup udara, tarik napas panjang itu loh, tarik napas panjang, perlahan keluarkan gitu, inhale, ya, kayak gitu. Setiap orang macam-macam. Setiap orang beda-beda. Ada yang justru menyendiri lebih baik, ada yang justru makan lebih baik, ada yang justru curhat sama teman lebih baik. Tapi intinya adalah ketika kita bisa memahami diri sendiri. diri sendiri. Jadi termasuk makanannya juga seperti apa? Itu karena proses memahami tadi. Gitu. Ya. Jadi walaupun passionnya, dan passion itu mungkin nggak ada pergeseran. Dari mulai waktu kita kecil, mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin.
bisa bergeser ke samping, kanan atau kiri, bisa juga lebih detail, lebih dalam. Contoh, waktu masih SMP, dia cuma tahu kalau main game suka. SMA, dia belajar coding, dia suka membuat akhirnya, belajar. Kemudian bergeser lagi ternyata, karena kebutuhan. Karena kebutuhan yang lain dia bergeser. Mungkin dia lebih pahami programmernya, mungkin dia lebih pahami apa misalnya membuatnya juga mungkin lebih dalam lagi, atau mungkin dia lebih bagus di sisi yang apa? Karena profesi ini ternyata beragam, sangat beragam. Sama-sama judul bisa jadi nanti keahliannya berbeda. Nah, sekarang PR-nya jadi menentukan profesi yang detail tapi kenapa? Soal yang kemarin itu ini lanjutan. Soal yang kemarin itu kan sampai menjadi master. Ya kan? Kalau mau menjadi master berarti kan harus sampai detail sekali. Kayak contoh Fatimah. Fatimah suka psikolog. Psikolog juga macamnya banyak ya Fatimah ya. Fatimah lebih suka di apa psikologi bisnis ya. Nah, psikologi bisnis. Psikologi bisnis untuk bisnis agribisnis peternakan sudah berbeda dengan agribisnis untuk perkebunan, untuk perikanan. Sebagai contoh kemarin saya jumpa sama kawan saya kebetulan punya peternakan ayam. Karena dia sudah lebih dari 25 tahun bergerak di situ, dia tahu persis. Ketika seorang menawarkan pakan ataupun vitamin untuk ayam, bagaimana sih psikologinya para peternak pemula, peternak yang sudah menengah ya, atau peternak yang punya skala sekabupaten atau skala daerah atau skala nasional. Kira-kira psikologinya sama atau beda? Beda. Sangat berbeda. Ya. Sangat berbeda. Dan itu sangat dipengaruhi oleh individu pelakunya. Individu pelaku dia juga bekerja dalam tim, maka akan mempengaruhi sebuah tim. Tim yang semakin besar membentuk budaya. Disebutnya budaya organisasi. Kalau itu sudah berbentuk perusahaan, disebut budaya perusahaan. Oke? Sampai di sini paham? Makanya kenapa proses yang ini ya itu betul-betul harus dilaksanakan tahapannya. Bayangkan kalau sudah terbentuk di budaya organisasi atau budaya perusahaan tadi, sudah banyak bersinggungan antara satu manusia dengan manusia lain karena kita hidup sebagai manusia makhluk sosial ya kan bermasyarakat. Konsep keseimbangan yang dimiliki individu ini mulai deh. Ujian-ujian itu mulai. Tapi memang demikian janji Allah. Apakah setelah kamu mengaku beriman kamu akan dibiarkan saja? Tidak. Kamu akan diuji. Ya. Nah, ketika seseorang itu menjadi master dalam emosi kita sendiri, kita punya peluang langkah kita lebih bijaksana. Karena apa? Karena kita sudah menjaga keseimbangan atau homeostatis di dalam diri kita sendiri. Sekarang, tes. Kalian kalau melihat seorang pengusaha sama-sama sukses, tapi yang satu berhati lembut, yang satu berhati keras, lagi temperamental, kira-kira kalau mau jalin kerjasama kalian milih yang mana? Yang berhati lembut. Cepat banget. Kalau Fatimah?
Yang berhati lembut sih, Bu. Tetap ya, Heeh. siapapun manusia nggak suka dia ngalamin. Bayangkan, ketika temperamentalnya itu menyinggung perasaan kita, ya kan, hati kita koyak, kira-kira homeostatis kita atau keseimbangan dalam diri kita terganggu tidak? Iya, pasti. Terganggu. Untuk mengerjakan juga udah males. Ya, Iya. bisa disebut mungkin mood kita juga berubah Iya. ya. Ketika mood berubah, produktivitas kita juga Menurun. berubah. Nah, itulah makanya kenapa saya kembalikan lagi, saya selalu mengajak untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri, mengenal passion kita sendiri, ya, dan tetap harus memperhatikan 3 syarat ini, yaitu menerima semua ketentuan Allah itu kita terima, ya kan, atau qanaah. Kemudian menyadari, proses menyadari itu bisa 2 macam, memberi arti positif, bisa juga mudah menerima masukan atau saran. Kemudian yang ketiga, memahami diri sendiri. Kalau sudah 3 ini, kira-kira ketika ada permasalahan, misalnya tidak ada pilihan lain, harus kerjasama dengan pengusaha yang temperamental. Apakah kita memilih mundur menghindari atau tetap kita hadapi? Tetap dihadapi. Tetap dihadapi. Bentar. Bagaimana caranya keterampilannya? Keterampilannya ya kita buktikan kalau kita itu mampu di situ. Terus kalau yang pemarah itu ya biasanya dia pemarah, kita ya dihadapi dengan tenang aja gitu. Iya. Jadi karena kita sudah memahami, udah sampai ke tahap nomor 3 ya, memahami diri Iya. sendiri, Gitu. maka kita akan tahu bagaimana cara mengidentifikasi. Iya. Jadi ketika kita tenang, setidaknya vibes yang kita hadirkan positif. Ya kan? Iya. Vibes yang positif itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan juga bagi rekan bisnis Kerja kita. kita. Iya. Nah, akhirnya kita pun membantu mengendalikan emosional. Emosionalnya, iya. Dan tidaknya malu gitu. Iya, jadi ternyata seperti itu ya, bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang saya minta feedback dari pembelajaran hari ini. Ayo. Siapa dulu yang mau memberikan istimbatnya atau kesimpulannya, conclusionnya? Saya lupa. Inti dari kurikulum Merdeka itu salah satunya adalah sikap dari profil pelajar Pancasila. Makanya saya selalu menyebutnya ini kelas kolaborasi karena buat saya jadi seorang pelajar Pancasila ya itu insya Allah nggak akan berlawanan atau tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi saya minta conclusionnya. Saya hari ini mau membahas masih Pancasila aja deh. Saya belum menambah ke yang lainnya. Nanti kapan-kapan. Ya, conclusionnya jadi gimana? Terhadap sikap-sikap yang tadi sudah kita contoh-contohkan bersama ya, kita sharingkan bersama. Itu menurut kalian bagaimana? Menurut kacamata kalian itu bertentangan atau sesuai atau bagaimana dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila? Silahkan. Siapa duluan? Ayo. Selesai 3 mengungkapkan, kita tutup selesai kok. Saya mau coba deh, Bu. Ya, silahkan. Yang aku tangkap sih kayaknya keseimbangan emang perlu sih di hidup, dan kita emang perlu nyari passion dan profession kita tuh apa yang bagus untuk kita agar kita ada keseimbangan di dalam hidup. Karena hidup kan yang kurasa itu juga emang hidup itu harus seimbang gitu, nggak bisa terlalu ke atas, nggak bisa terlalu ke bawah gitu. Dan kita mulai juga harus menyadari dan bisa dibilang ikhlas ya atas kondisi yang terjadi gitu. And kurang lebih nangkepnya gitu sih gitu. Tapi Bu Iva menurut aku udah bagus sih, dia cara penyampaiannya bagus.
aku juga dapat insight baru dari itu. Alhamdulillah. Terus menurut kamu ini sesuai dengan sila yang keberapa? Kita lagi membahas sila keberapa nih? Pertemuan siang hari ini. Ntar dulu Bu, nyari Pancasila. Emang nggak hafal, Bu? Nyari Pancasila dulu Bu. Buat aku sih kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Soalnya manusia ketika dia bisa berlaku hemostatis atau bisa berlaku seimbang, dia akan berlaku sebagai orang beradab. Dan ketika orang beradab itu dia bisa berlaku menjadi orang yang adil kepada semua orang. Kayak tadi Bu Iva bilang kan ada yang tadi ada pengusaha yang suka marah sama ada pengusaha yang ramah baik gitu. Perusahaan yang ramah baik itu kan dia punya hemostatis atau punya keseimbangan. Sedangkan kalau misalkan pengusaha yang marah-marah itu dia menemukan keseimbangannya dia gitu. Boleh, bagus. Mungkin ada pendapat yang lain? Cukup atau lagi Fatimah? Udah cukup Bu. Cukup. Oke, yuk tinggal Hasan atau Butira dulu. Ayo. Ya, dulu Bu. Boleh, silahkan. Kalau menurut saya, setiap orang itu kan sebenarnya punya passion sendiri-sendiri ya, atau profesi sendiri-sendiri. Tetapi setiap orang itu terkadang passionnya tidak terarah. Maka dari itu kita memang harus belajar dan memang ada guru seperti saya ini kan harus banyak belajar lagi gitu agar passion kita itu memang benar-benar udah pas betul sih, udah pas belum gitu dengan passion kita gitu. Nah di dalam passion kita itu memang kan yaitu tadi kita harus punya keseimbangan. Terkadang memang kita itu mengerjakan sesuatu itu penuh dengan emosi, kesal. Nah di situ kita harus banyak belajar, banyak membaca yaitu Al-Quran agar kita bisa menerima sikap orang juga dan lain-lain gitu, bisa memahami seperti itu Bu kalau menurut saya. Hingga kita tahu siapa diri kita sih sebenarnya, terus bagaimana caranya kita menghadapi orang tersebut gitu yang bekerja sama dengan kita. Yang pastinya setiap orang kan pasti berbeda-beda sifatnya. Kalau menurut saya seperti itu. Bagus. Sesuai dengan sila keberapa atau bertentangan dengan sila keberapa? Kalau kalau silanya itu apa namanya keadilan ya. Jadi sila sesuainya dengan sila kelima. Kalau bertentangannya sama sih Bu, nggak ada yang bertentangan kalau menurut saya kan dari 1 sampai 5 terkait. Oke. Jadi cuma 5 aja nih. Iya. Oke, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Boleh, boleh. Ya, Bisa kok, nggak apa-apa. Ayo silakan. Udah cukup apa cukup Bu lagi? kalau dari saya. Cukup. Ya. Ya, silakan Hasan. Ntar dulu, Bu. Yang tadi dia dibicarakan di sini ya Bu ya. Yap. Menurut saya sih passion itu ya yang Ibu tadi beritahu, hobi dari diri sendiri, kesukaan diri sendiri, dimana itu tuh kadang kita juga ada yang salah. Nah, kalau dipelajarin lagi seperti pembelajaran ini, setiap orang pasti akan ada kemajuan dalam dirinya sendiri, terutama berhubungan dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran, seperti halnya kayak saya bisa Bu. Boleh, nggak apa-apa. Saya kan Lanjutkan. hobinya kan main game. Nah, kadang juga terlalu banyak main game juga nggak bagus buat mata dan buat badan kita. Oh, terus. Kan itu saranin Hah? minimal sehari baca tuh 2 juz untuk istirahatkan kita. Itu ada aturannya. Oke. Sedangkan waktu saya belum mengenal arti passion itu tuh saya cuma kayak main game doang. Dan sini saya memahami
Setiap passion masing-masing orang itu pasti ada aturannya juga sendiri. Ya. Agar passion itu tuh tidak asal hobi dia gitu, kayak misalnya kan dia kayak senengnya tuh ya main game, nggak asal main game doang, nanti tiba-tiba badannya rusak apa segala macam. Itu sebenarnya tertuang di Al-Quran itu sih. Dah gitu aja sih. Oke. Terus itu sesuai atau bertentangan dengan sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua aja? Iya, yang itu. Oh, dua aja. Masih ada akalnya. Oh gitu, karena ada akalnya maka kamu lebih memilih ke sila kedua. Tapi ya terima kasih atas semua pendapatnya. Semua pendapat adalah benar, ya. Karena ini namanya juga life skill ya. Jadi kita tuh nggak pernah tahu yang betul-betul salah itu seperti apa sebelum memang ada pernyataan salah yang dinyatakan oleh petunjuk hidup kita. Nah, kayak seperti sekarang ketika saya mengajak untuk membahas yang kita bahas pada siang hari ini sesuai atau bertentangan sih dengan Pancasila atau tidak sih, sila keberapa gitu. Kalau kita mau telisik, setiap satu saja tindakan itu selalu memberikan arti, efek, hikmah yang lebih dari satu, betul? Ya. Jadi pasti punya dampak, punya efek ataupun hikmah itu yang macam-macam, yang banyak. Tergantung sudut pandang yang mana yang mau kita gunakan. Makanya tadi saya sampaikan tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, kalau mau kita coba, saya mau mengajak lebih terbuka lagi ya. Sedikit lagi ini closing statement-nya aja. Ketika kita sudah menyatakan passion kita dan passion kita itu tidak pernah keluar daripada visi ataupun misi hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Berarti sesuai dengan sila yang pertama. Ketika kita sudah memahami itu hablum minallah sudah benar, kita akan aplikasikan, implementasikan ke samping kepada manusia lain. Maka pada saat yang sama kita pun sudah melaksanakan sila yang kedua. Kalau langsung berhubungan sama orang, per orang yang jumlahnya sedikit atau yang masih mudah terjangkau, masuk ke yang kedua. Tapi ketika sudah punya efek domino yang lebih luas lagi, maka sudah masuk kepada sila yang ketiga dan kelima. Karena prosesnya, ya kan, dalam setiap interaksinya dibutuhkan sila yang keempat. Pada akhirnya seluruh sila digunakan tidak? Iya. Seperti halnya kita ketika membahas rukun Islam dan rukun iman, tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah saya mau mengajak untuk kita belajar berpikir secara menyeluruh, ya, atau holistik, tidak berpikir secara dikotomi. Zaman dulu ketika saya kecil, ketika saya belajar PPKN, saya akan disudutkan kepada pembelajaran yang mengarah kepada pemikiran dikotomi. Tapi hari ini dengan kurikulum merdeka, kita diajak untuk lebih holistik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kehidupan kita karena sesungguhnya setiap ilmu adalah dari Allah datangnya. Dan saya sebagai penyampai bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Boleh live. Terima kasih Bu Ika.